Mohon maaf mengganggu waktunya. Kebetulan saya sedang menjalankan tugas dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 10. Jadi ada tugas mengenai wawancara pengambilan keputusan dari seorang pimpinan. Jadi pertama-tama saya mohon maaf mengganggu waktu Bapak untuk beberapa hal yang ingin saya sampaikan seperti itu. Ya, nggak apa-apa Pak Dede. Lanjut ya kegiatannya, semoga lancar. Kemudian segera beres, tugas-tugasnya terselesaikan dengan baik. Insya Allah pasti Bapak membantu apa yang diperlukan. Siap Pak, ya dilanjut aja langsung ke pertanyaannya Pak ya. Di sini ada beberapa pertanyaan mengenai mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Nah, menurut Bapak, identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu seperti apa Pak pandangannya Pak? Identifikasi ya, berarti kita menentukan hal-hal yang berkaitan dengan kenapa terjadi, apa itu yang kejadiannya, ciri-cirinya gimana. Nah, kita tidak diam karena kita tidak sendiri juga. Kita ada beberapa PKS ya yang bergerak di bidangnya masing-masing. Nah, untuk beberapa hal kasus-kasus yang berkaitan dengan apa tadi etika dan moral ya, ini lebih berkaitan dengan bidang TPPK. Betul. Atau kalau di SMP SMA mungkin BK ya. Siap. Nah, termasuknya di bidang kesiswaan. Siap. Nah, kita adakan kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut, seperti kita ada laporan dari pihak kesiswaan ataupun dari TPPK, Pak ini ada terjadi gini-gini. Nah, sehingga kita lakukan beberapa hal tindakan. Yang pertama ya jelas kita tidak mengambil tindakan secara ini dulu ya, selidiki dulu tentang analisa dulu ya Pak ya. Analisa dulu, diagnosa dulu lah gitu ya, apa yang menjadi permasalahan tersebut. Itu langkah kami yang pertama gitu. Terima kasih. Setelah itu ada tindakan-tindakan lain ya, kalau diperlukan. Betul, cukup jelas Pak. Jadi intinya menganalisa dulu sebelum kita mengambil tindakan. Nah, itu nomor 1. Siap. Yang selanjutnya Pak, dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, khususnya Bapak ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan. Misalkan ada yang kepentingan untuk individu ataupun untuk kelompok seperti itu. Yang sama-sama harus mengandung dari nilai kebajikan itu seperti apa Pak? Nah, di sini setiap pengambilan keputusan itu jelas harus mengandung sebuah nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan di sini bukan berarti kita menentukan sesuatu ini biar baik gitu ya, walaupun itu melanggar. Bukan itu, tetapi dalam hal ini kita mengambil sebuah keputusan itu yang mengena pada sasaran, sehingga kalau itu sesuatu hal pelanggaran tidak terulang lagi, dan bila itu sesuatu yang baik bisa dipertahankan dan terus ditingkatkan. Nah, prinsip yang diterapkan adalah kalau Bapak tuh selalu menerapkan top down ya, bukan top down, bottom up. Bapak selalu menerapkan bottom up, bukan top down gitu ya, terbaliknya tadi. Jadi kita lebih menunggu dari bawah, masukan-masukannya gimana. Nah, kemudian kita terapkan juga di sana tuh ada win-win solution. Jadi semua pihak itu tidak ada yang merasa dirugikan, semuanya merasa menang, dan semuanya untuk kebaikan bersama. Itu yang kami ambil. Terima kasih Pak. Yang berikutnya, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Nah, langkah-langkah yang kami lakukan tadi, kita melibatkan tim dari kesiswaan, kemudian tim dari TPPK. Nah, selidiki dulu, analisis dulu. Nah, analisis, kemudian kita lakukan sebuah tindakan, menyelidiki kebenaran dari hasil analisis tersebut. Nah, sehingga kita baru ada tindakan penyelesaian. Nah, tindakan penyelesaian kita tidak selamanya harus dilakukan secara ini, tapi juga bisa dilakukan obrolan-obrolan coaching lah. Sekarang kan disiplin positif ya, betul. Nah, maka tidak ada sanksi, tidak ada punishment lah. Jadi kita lebih ke coaching. Siapa? Yang selanjutnya, hal apa yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, itu hal yang paling jelas, yang paling itu untuk pengambilan keputusan ya kita
hasil musyawarah nomor 1 ya. Setelah kita bicarakan, oh ini bagaimana penyelesaiannya. Nah, Bapak tidak sendiri, tapi Bapak bekerja sama dengan tim yang sudah kita bentuk bersama-sama. Kemudian kita juga lakukan. Nah, itu tadi tindakan yang paling tepat itu memang coaching sih. Betul, di coaching ya. Nah, yang berikutnya ini hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan? Nah, kalau tantangan ya jelas setiap keputusan pasti ada tantangan. Betul. Setiap keputusan yang kita ambil pasti ada equilibrium, di mana satu hal yang pro dengan keputusan tersebut dan merasa diuntungkan, ada juga satu pihak yang merasa dirugikan. Nah, yang merasa dirugikan itu nanti bakal muncul sebuah dampak yang dimana mereka akan mengajukan sebuah merasa dirugikan ada keputusan tersebut. Nah, oleh karena itu yang kami lakukan adalah meminimalisir terjadinya equilibrium, di mana dampak negatif bagi yang diberi keputusan tersebut semakin sedikit, sehingga pada akhirnya mereka semua tadi win-win solution gitu ya. Nah, dalam menentukan permasalahan itu Pak, menyelesaikan itu, apakah ada waktu tertentu dalam menyelesaikan seperti itu? Ya, jelas waktu kita tidak bisa tergesa-gesa mengambil sebuah keputusan, karena prosesnya juga perlu ada tindakan-tindakan. Jadi kalau kita mengambil keputusan tergesa-gesa itu memang ada ya, bukan tergesa-gesa, tapi ada satu keputusan yang harus diambil di saat itu juga. Ada juga keputusan yang diambil memang perlu waktu. Nah, tergantung dari permasalahan berat permasalahan tersebut perlunya gimana. Nah, kalau memang harus diambil di saat itu karena sangat urgen ya kita ambil. Itu juga tidak lupa dari musyawarah dan diskusi bersama teman tim yang udah dibentuk. Nah, sementara kalau itu perlu waktu, ini perlu ada sesuatu dulu, perlu diberi waktu dulu, perlu ini dulu, maka kita juga ada tenggang waktu yang ditentukan. Siap. Dan selanjutnya, adakah seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah dalam membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, Pak? Nah, kalau seseorang ataupun faktor-faktor, kita kan punya tim. Nah, dalam mengambil sebuah keputusan, Bapak tidak sendiri. Betul. Sehingga keputusan yang Bapak ambil adalah keputusan bersama, walaupun datangnya dari pimpinan, ya. Nah, maka itulah seseorang itulah yang disebut dengan para PKS kita, gitu, yang berjumlah 6. Itu semua diminta masukan-masukannya, hasil dari temuan-temuan mereka juga. Kalau seseorang ataupun faktor-faktor, kita kan punya tim. Nah, dalam mengambil sebuah keputusan, Bapak tidak sendiri. Sehingga keputusan yang Bapak ambil adalah keputusan bersama, walaupun datangnya dari pimpinan, ya. Nah, maka itulah seseorang itulah yang disebut dengan para PKS kita, gitu, yang berjumlah 6. Itu semua diminta masukan-masukannya, hasil dari temuan-temuan mereka juga, lalu diambillah keputusan. Siap, terima kasih Pak. Ini yang mungkin yang terakhir. Pembelajaran apa yang Bapak dapat dari pengalaman dalam pengambilan keputusan ini? Nah, pembelajarannya lumayan banyak. Yang pertama, kita semakin dewasa dalam mengambil sebuah keputusan. Karena keputusan yang diambil itu akan memberikan dampak, baik itu mungkin negatif, mungkin juga positif. Nah, dari beberapa hal yang Bapak ambil pengalaman yang paling Bapak rasakan adalah kita keambil yang negatifnya. Karena kalau yang positif ya alhamdulillah berarti kita berhasil. Tapi yang negatifnya tadi yang ada beberapa mungkin merugikan sekelompok orang atau mungkin juga seseorang, nah itu kita hindari. Jadi dari pengalaman ini kita pandai memilah, kemudian pandai juga menentukan keputusan mana yang harus kita ambil sehingga dampak negatif untuk itu tidak memberatkan atau tidak merugikan salah seorang atau sekelompok orang. Siap. Alhamdulillah Pak, beberapa pertanyaan mengenai pengambilan keputusan ini dari 9 paradigma yang sudah dipelajari, alhamdulillah sudah tercapai. Mohon maaf Pak, sekali lagi bantu apa-apa. Silakan Pak Dede, sukses selalu. Pokoknya Bapak selalu support apapun yang diperlukan untuk kegiatan ini, karena Bapak ingin guru-guru di kita itu berkembang, mampu bertergerak, bisa bergerak, bahkan menggerakkan teman-teman yang lain ya seperti Pak Dede ini. Terima kasih Bapak juga. Silakan lanjut ya kegiatannya. Bapak mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Siap. Terima kasih.